Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban, LPSK, menyatakan, mendapatkan permohonan perlindungan dari beberapa pihak dalam kasus pengeroyokan yang dilakukan Mario Dandi Satrio, 20, anak mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu terhadap David Ozora. Adapun pihak yang dimaksud yakni perempuan berinisial AGH, 15, yang diketahui merupakan teman perempuan dari Mario Dandi. Permohonan perlindungan dari A itu diajukan tanggal 1 Maret. Kemudian kami sudah bertemu dengan A mendapatkan keterangan dari A, kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu dalam keterangannya kepada awak media, Rabu, tanggal 8 Maret tahun 2023. Tak hanya AGH, Edwin juga menyatakan, pihaknya mendapatkan permohonan perlindungan dari seorang saksi berinisial N dan R. Diketahui, N dan R ini merupakan seorang ibu dan anak yang turut menghentikan tindakan Mario Dandi terhadap David saat kejadian pengeroyokan. Pengajuan permohonan dari N dan R ke LPSK itu dilakukan 2 hari setelah AGH. N dan R sudah ngajuin permohonan tanggal 3 Maret, prosesnya masih dalam telah juga. Kami mengikuti keterangan N dan R, ucap Edwin. Sejauh ini, Edwin mengatakan, LPSK masih melakukan pendalaman terhadap pengajuan permohonan dari ketiga pihak itu. Adapun pendalaman yang dilakukan yakni dengan melakukan pengecekan keterangan ketiganya terhadap penyidik kepolisian. Kami juga cross-check keterangannya dengan penyidik seperti apa, tukas Edwin. Sebagai informasi, sejauh ini LPSK telah mengabulkan permohonan perlindungan yang dilayangkan David Ozora, 17, korban penganiayaan anak mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Mario Dandi Satrio, 20. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, pemberian perlindungan itu diputuskan dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK, SMPL. Kata Hasto, jenis perlindungan yang diberikan kepada David, yaitu pemenuhan hak prosedural, bantuan medis dan rehabilitasi psikologis. Hanya untuk rehabilitasi psikologis baru akan diberikan menunggu kondisi Anandade membaik, kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Senin, tanggal 6 Maret tahun 2023. Hasto menambahkan, untuk pemberian layanan rehabilitasi psikologis diperlukan asesmen terhadap David. Oleh karenanya, kata dia, mau tidak mau tim asesmen dari LPSK menunggu kondisi David sadar dari komanya. Permohonan perlindungan D diterima karena dinilai telah memenuhi syarat perlindungan, baik formil maupun material. Selain itu, kasus penganiayaan berat yang diderita korban juga termasuk dalam tindak pidana prioritas LPSK, kata dia. Polisi mengungkap ada sosok yang membuat penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio, 20, anak mantan pejabat pajak terhadap Kraitalino David Ozora, 17. Terhentinya penganiayaan pada tanggal 20 Februari tahun 2023 lalu itu akibat teriakan, "Wow!" yang berasal dari ibu temannya David berinisial N. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut saat kejadian, David memang sedang bersama temannya berinisial R di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Jadi terhentinya perbuatan ini terhenti dengan ada satu suara, itu suara seorang ibu N, karena anak D sebagai korban itu bermain di rumah temannya R dan N itu ibunya dari anak R, kata Trunoyudo kepada wartawan, Senin, tanggal 6 Maret tahun 2023. Itu yang menghentikan penganiayaan, sambungnya. Sementara itu, kuasa hukum N, Mu'anas Alaidit menyebut kliennya spontan berteriak ketika David yang merupakan teman anaknya itu sudah tergeletak di dekat rumahnya. Bahwa saksi N berteriak disebabkan melihat ada orang tergeletak tak berdaya dan ada satu orang yang berdiri tegap di hadapan orang tergeletak tersebut. Teriakan sekencang itu dilakukan agar tidak ada tindakan lebih lanjut kepada korban yang sudah tergeletak, juga berharap ada orang lain yang mendengar, baik tetangga atau orang yang kebetulan sedang lewat di lokasi kejadian, ucap Mu'anas. Mu'anas menambahkan, saat saksi N turun ke lokasi kliennya terkejut ketika melihat sosok yang tergeletak itu adalah David. Saksi N berlari turun dari balkon lantai 2 rumahnya yang ternyata diikuti juga oleh suaminya R menuju lokasi kejadian.
Kemudian saksi N kaget ternyata orang yang tergeletak itu adalah teman anaknya yang berkunjung di rumahnya, tutur Muanas.